Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Pranata dengan NPM 217055146 dari kelas Proyek Khusus Civi, yang dimana di sini saya akan jelaskan terkait eksperimen deep learning. Untuk eksperimennya, di sini saya menggunakan jurnal dari Preprof, yaitu Analyzing the Learning Behavior Patterns of Business English Learners Using Deep Learning Technology, yang dimana jurnal ini membahas terkait interaksi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk eksperimennya, di sini dataset tidak dipublikkan, maka saya mencari dataset yang relevan dengan jurnal tersebut. Di sini saya mencari di Kaggle. Nah, untuk dataset yang saya pakai itu adalah English Learning ITS Performance Dataset. Dataset ini relevan dengan jurnal yang saya pakai, yaitu masih sama membahas terkait interaksi siswa untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Untuk dataset ini berisi data-data siswa, session date, age, level, vocabulary score, grammar score, fluency score, response time, correct answer, dan incorrect answer, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, dataset ini mempunyai 1000 entry atau 1000 dataset, dan data ini berisi terkait perilaku dan performa belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk setiap baris itu mewakili satu siswa, yaitu dari skor bahasa, aktivitas belajar, keterlibatan, dan hasilnya. Nah, untuk eksperimen ini diperlukan pada dataset ini adalah untuk menentukan siswa tersebut itu lulus atau tidak lulus pada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, untuk arsitektur yang saya pakai untuk eksperimen ini atau model yang saya pakai itu saya menggunakan dua model, yaitu yang pertama ada model CNN dan yang kedua itu ada LSTM, yang dimana CNN ini tuh untuk mengekstrak interaksi fitur lokal dari urutan fitur, sedangkan LSTM itu untuk menangkap pola berurutan antar fitur. Mungkin lebih jelasnya akan saya praktekkan pada eksperimen di Google Colab. Di sini kita akan mengupload file dataset. Di sini saya sudah mengupload dataset yang sudah saya unggah, yang saya upload dari dataset ini. Habis itu kita akan tampilkan isi-isinya. Ini merupakan isi dari dataset tersebut, dari student, session, tanggal, umur, level, dan lain-lain. Untuk penjabaran lebih jelasnya, untuk dataset tersebut, habis itu kita visualisasi data kan, untuk supaya lebih jelas lagi. Ini merupakan dataset English Learning TS. Nah, mungkin langsung saja kita langsung ke arsitektur atau model yang saya pakai, yaitu model CNN dan LSTM, yaitu untuk memprediksi apakah siswa tersebut itu tuh lulus atau tidak dari mengetahui perilaku siswa tersebut, dari seberapa baik kemampuan mereka bahasa Inggris, bagaimana siswa itu berinteraksi dengan sistem, dan seberapa aktif dan efektif siswa itu belajar. Jadi kita menentukan dia itu lulus atau tidak menggunakan model tersebut, yaitu CNN dan LSTM. Nanti kita masukkan fitur dan label pada dataset itu dari vocabulary score, grammar, fluency score, responsive time, dan lain-lain. Itu kita masukkan. Nah, untuk model CNN LSTM ini kita buat, yaitu mengklasifikasikan mereka ini lulus atau tidak. Itu menggunakan ini, perintah ini. Nah, untuk EPOS ini bisa dilihat dari akurasi 0,86, dari setiap EPOS 1 sampai sampai 20 itu akurasi semakin bertambah, semakin naik. Artinya model ini sangat baik atau sangat cocok untuk digunakan pada dataset tersebut.
untuk mengelola data-data siswa untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi akurasi awal 0,8 itu naik drastis dari sampai 0,97. Dan untuk akurasi atau klasifikasi akhir, nah ini bisa dilihat akurasi dari model tersebut adalah mendapatkan 0,95. Artinya model ini cocok atau baik atau apa ya, bagus untuk eh, dataset yang kita gunakan. Dan ini juga sudah jelas siswa tidak lulus itu sebanyak 171 dan untuk siswa yang lulus itu adalah 29. Ini adalah berdasarkan dari performa mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi untuk kesimpulannya atau dan dasarnya, jadi pada dasarnya akurasi dari dataset itu adalah 95%. Untuk siswa yang tidak lulus itu dengan akurasi 0,97 dan untuk siswa yang lulus itu adalah 0,81. Menurut saya ini adalah bagus untuk kelas minoritas karena model ini cukup baik dalam mengawasi siswa yang berpotensi lulus meskipun jumlahnya sedikit. Untuk kesimpulannya, program ini berhasil dan membuktikan bahwa data perilaku belajar dapat digunakan untuk memprediksi hasil belajar siswa secara cepat. Pendekatan deep learning, hybrid CNN, dan LSM ini terbukti efektif dan akurat, mendukung kesimpulan dari jurnal asli Xiaozheng tahun 2022. Jadi dari jurnal ini atau dari model yang kita dapat dari jurnal tersebut yaitu model CNN dan LSTM itu sangat baik, sangat terbukti, sangat akurat untuk kita gunakan dataset-dataset yang relevan dengan jurnal tersebut. Jadi model ini bisa menjadi dasar pengembangan sistem ITS atau Intelligent Tutorial System yang bisa memprediksi dan meningkatkan keberhasilan belajar siswa secara otomatis. Eksperimen ini membuktikan bahwa pendekatan hybrid CNN dan LSTM itu mampu mengklasifikasikan hasil belajar siswa berdasarkan perilaku interaksi dalam sistem ITS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model berhasil mengenali pola-pola belajar penting dan memprediksi siswa yang lulus secara akurat. Hal ini sejalan dengan penelitian Yao Zheng yang menyatakan bahwa deep learning sangat efektif dalam menganalisis perilaku belajar untuk peningkatan kualitas pendidikan bahasa Inggris. Mungkin presentasi atau penjelasan dari eksperimen saya cukup sini aja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.